Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hermanto Sihombing ME, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Industri, serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis, Institut Islam Muaro Jambi yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Misriati, NIK 2360206031, mahasiswa Institut Islam Muaro Jambi. Pada kesempatan ini, saya bersama kelompok 7 dengan rekan saya Ibu Sri Aminah, NIK 2360206025, akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsentrasi Industri dan Daya Saing. Pergi ke pasar membeli pepaya, tidak lupa membeli roti. Jika ada salah kata nantinya, mohon dimaklumi, namanya juga presentasi. Setelah perkenalan, selanjutnya kami akan memasuki pembahasan materi utama mengenai konsentrasi industri daya saing. Konsentrasi industri yaitu tingkat penguasaan pasar oleh beberapa perusahaan besar. Konsentrasi industri berkaitan dengan erat dengan daya saing. Apabila pasar terlalu terkonsentrasi, perusahaan dapat mengarah pada praktik non-kompetitif seperti pengendalian harga dan hambatan yang masuk. Sebaliknya, struktur pasar yang kompetitif akan mendorong inovasi dan efisiensi sehingga meningkatkan daya saing industri maupun perekonomian nasional. Selanjutnya, tingkat dominasi beberapa perusahaan besar di pasar, yaitu konsentrasi industri merujuk pada sejauh mana pangsa pasar dikuasai oleh sedikit perusahaan besar. Semakin besar pangsa pasar yang dikuasai oleh beberapa pelaku utama, semakin tinggi tingkat konsentrasi industrinya. Yang dimaksud pangsa pasar adalah pangsa pasar persentase penjualan, produksi, atau kapasitas suatu perusahaan dibanding dengan total penjualan atau produksi seluruh industri. Dalam konsentrasi industri diukur menggunakan CR4 atau CR8 dan HHI. Yang pertama yaitu concentration ratio, mengukur total pangsa pasar dari sejumlah perusahaan terbesar. Misalnya CR4 menghitung pangsa pasar 4 perusahaan terbesar dalam suatu industri. Untuk cara penghitungan CR4 yaitu caranya seperti berikut. Rumus CR4 yaitu S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4, yaitu adalah pangsa pasar dari perusahaan terbesar dalam industri. Hasilnya dinyatakan dalam persentase. Untuk contoh perhitungannya sebagai berikut, yaitu yang pertama misalnya pangsa pasar 4 perusahaan terbesar adalah perusahaan A sama dengan 30%, untuk perusahaan B 25%, untuk perusahaan C adalah 15%, dan untuk perusahaan D 10%. Hasil dari CR4 yaitu rumusnya 30% tambah 25% ditambah 15% ditambah 10% sama dengan 80%. Untuk interpretasi yaitu CR4 lebih besar dari 60% sama dengan konsentrasi tinggi. CR4 40% sampai 60% adalah konsentrasi sedang. CR4 lebih kecil dari 40% adalah konsentrasi rendah. Yang kedua, untuk mengukur konsentrasi industri menggunakan HHI, yaitu menghitung penjumlah kuadrat pangsa pasar seluruh perusahaan dalam industri sehingga dianggap lebih akurat. Nilai HHI yang tinggi menunjukkan pasar yang sangat terkonsentrasi. Untuk rumus HHI sama dengan penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai N dari SI kuadrat. Untuk keterangan SI yaitu adalah S-nya share atau pangsa pasar, dan untuk I urutan perusahaan, misalnya ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Dan untuk N ada dengan jumlah perusahaan dalam industri. Kriteria umum interpretasi HHI yaitu sebagai berikut. Untuk selanjutnya kita masuk ke contoh industri di Indonesia. Yang pertama yaitu konsentrasi tinggi. Yang dimaksud konsentrasi tinggi adalah kondisi pasar di mana sebagian besar pangsa pasar diakui oleh sedikit perusahaan besar. Contohnya, perusahaan semen, telekomunikasi, rokok. Selanjutnya, konsentrasi sedang adalah kondisi pasar di mana pangsa pasar tersebar pada beberapa perusahaan dan menengah, sehingga persaingan masih berlangsung tetapi tidak sepenuhnya ketat. Contohnya, perusahaan otomotif atau makanan dan minuman. Selanjutnya, konsentrasi rendah. Yang dimaksud dengan konsentrasi rendah adalah kondisi pasar di mana pangsa pasar tersebar secara luas di antara banyak perusahaan, sehingga tidak ada perusahaan yang memiliki kekuatan pasar yang dominan dan tingkat persaingan berlangsung sangat ketat. Contoh dari konsentrasi rendah adalah UMKM, kuliner, dan fashion. Selanjutnya, daya saing industri.
Yang pertama adalah kemampuan menghasilkan produk berkualitas dengan biaya efisien. Yang kedua, dipengaruhi inovasi teknologi, produktivitas, dan manajemen. Di dalam daya saing industri memiliki beberapa faktor, yaitu yang pertama efisiensi biaya produksi, yang kedua kualitas teknologi yang digunakan, yang ketiga produktivitas tenaga kerja, yang keempat kualitas manajemen, yang kelima kemampuan inovasi, dan yang keenam serta kemudahan akses terhadap bahan baku dan infrastruktur. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada rekan saya Ibu Sri Aminah untuk melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Ini saya ingin melanjutkan presentasi dari konsentrasi industri daya saing yang telah dijelaskan oleh adik kami Miss Riyati. Hubungan konsentrasi industri dan daya saing seperti moderat, efisiensi yang meningkat. Konsentrasi moderat justru dapat meningkatkan daya saing karena perusahaan besar memiliki cukup sumber daya untuk berinovasi dan mencapai efisiensi skala. Konsentrasi rendah yaitu tidak mencapai skala ekonomi, mana konsentrasi industri yang terlalu rendah atau banyak di perusahaan kecil dapat membuat industri menjadi tidak efisiensi karena tidak mampu mencapai skala ekonomi yang optimal. Kebijakan pemerintah. Ini kebijakan pemerintah, kebijakan persaingan usaha seperti penegakan hukum anti monopoli, pengawasan merger dan akuisisi serta pencegahan praktik kartel. Kebijakan industri seperti pemberian insentif inovasi, bantuan teknologi untuk UMKM dan program peningkatan kualitas SDM. Dan kebijakan infrastruktur yaitu misalkan pembangunan jaringan transportasi, logistik, energi dan telekomunikasi. Yang telah kami sampaikan tadi, kesimpulannya adalah konsentrasi industri dan daya saing merupakan dua faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu industri. Konsentrasi industri mempengaruhi daya saing dan struktur pasar. Regulasi diperlukan untuk menjaga persaingan sehat. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsentrasi industri dan daya saing harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak menipu konsumen. Perusahaan industri memiliki daya saing yang kuat untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Surat Al-Baqarah 188. Sekian dari saya. Demikianlah pemaparan materi konsentrasi industri daya saing yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa penyampaian ini masih terdapat keterbatasan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dengan penyempurnaan pemahaman kami ke depannya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Sebelum menutup ini, kami ada sedikit pantun. Scroll HP jangan kelamaan. Tak terasa waktu berjalan. Presentasi kami sudah di ujung jalan. Terima kasih sudah fokus dan bertahan, meski notifikasi berdatangan dan kuota hampir kehabisan. Ke Kota Padang membeli sulaman, singgah sejenak menikmati kopi. Ilmu datang dari berbagai pengalaman. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.